Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang dia hari ini. Oke, tanggal 28 Agustus 2024. Seperti apakah yang akan terbaca? Dan ingat ya, buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, fokus kepada kartu ini. Kita akan coba cek untuk energi dia hari ini. Tapi ini juga bisa vice versa ya, karena ini juga energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba buka dulu kartu-kartunya ya. Kita ambil juga kartu untuk oracle dan kartu tarotnya ya, untuk klarifikasinya. Oke. Nah, kalau aku lihat ya di sini secara general, bahwasanya ada cinta sepihak gitu ya. Kenapa aku katakan cinta sepihak? Di sini ada hubungan yang kayak karmik gitu ya, ada karmik yang terjadi. Awalnya memang sih bahagia banget gitu ya. Di saat pertemuan itu, ya kita ulang lagi ya. Di saat pertemuan awal, itu kayak bahagia banget. Kayak ya dunia milik berdua gitu loh. Nah, di sini ada bondaris yang mungkin membatasi antara hubungan kamu dengan dia. Ada yang membatasi. Ternyata kebahagiaan di awal itu seperti membawa malapetaka ya. Kita akan coba lihat. Nah, ini ada the golden mirror. Bisa jadi ya, antara kamu dengan dia ini udah separation juga. Awalnya itu kayak, wah kita itu mirror banget gitu loh. Aku seperti bercermin pada diri aku saat aku melihat kamu. Itu yang dikatakan dia. Nah, memang di awal pertemuan antara kamu dengan dia ini baik-baik saja, bahkan sangat bahagia. Ya, sangat bahagia. Karena di sini dia kayak ngerasa, oh ini orang bakal menjadi pasangan aku gitu loh. Jadi hari ini itu ya, jadi intinya seseorang ini kayak ngerasa sudah menyakiti kamu. Dia merasa sadar sudah menyakiti kamu, dan bisa jadi saat ini dia mendapatkan karmanya. Karena ada sebuah cerita bahwasanya cinta yang dulunya manis-manis saja ya, ternyata membawa malapetaka buat dia dan kamu juga gitu loh. Kalau kamunya mungkin ya merasa tersakiti aja, kalau dia mungkin menemukan karmanya karena dia yang sudah kayak menghancurkan hubungan ini. Karena pada awalnya sih baik-baik saja ya, bahagia. Pertemuan ini kayak bahagia banget. Seolah kayak aku menemukan nih soulmate, aku menemukan nih orang yang punya chemistry dengan aku, atau yang mirror dengan aku gitu loh. Tetapi, nah cerita itu seolah kayak hanya sementara. Ya, terkadang seperti itu ya. Kalau kita gampang untuk menemukan pasangan, terus kita gampang untuk mencintai dia, dan kita gampang menerima dia, ya, arti kata suatu saat itu akan gampang juga perginya gitu loh. Ya, nah tapi sebaliknya, di saat kita susah untuk memperjuangkan cinta, susah kita untuk memilikinya, maka itu juga sulit untuk dilepaskan. Tapi di sini aku melihat sulit ya, sulit kamu ataupun dia seperti untuk mempertahankan, karena di sini ada sebuah hubungan yang kayak benar-benar ada yang membatasi. Ya, mungkin kan di sini ada kebohongan yang seseorang itu lakukan. Dan akhirnya kebohongan itu terungkap. Hari ini kebohongan itu terungkap, bisa jadi ya.
Ya mungkin saja terungkap seseorang ini sudah membohongi kamu dari segi status. Yang awalnya dia kayak mengatakan, aku itu jomblo, aku itu single gitu. Ternyata ini ada bendaris. Ternyata dia sudah menghadirkan orang ketiga, atau dia yang sudah punya pasangan. Ya, walaupun mungkin di sini tidak dijelaskan bahwasanya dia sudah menikah atau belum, tapi di sini dia itu sudah punya pasangan seseorang yang lain. Makanya dia ini seperti, ya mungkin awalnya ada komitmen ya antara kamu dengan dia. Ya aku yakin kita bisa bersama, itu impian dia dulu. Terus dia juga pengen menikahi kamu. Tapi kenapa sampai detik ini itu tidak terjadi? Ya. Jadi itu perlu dipertanyakan. Nah, disitulah kamu akhirnya menyadari, kenapa kok dia mengulur-ulur waktu, kok dia terlalu banyak alasan ya, 1000 alasan. Di situ kamu bertanya, mencobalah kamu untuk bisa mencari tahu tentang dia di sini. Ya, apalagi di sini ada girl with snack. Arti kata ada bondaris, ada seseorang yang mungkin menyalahgunakan satu hubungan ini. Mungkin dia terlalu kamu percayai, atau kamu terlalu baik terhadap dia, sehingga dia kayak ngerasa, oh kamu baik, nanti aku punya salah, kau pasti maafin aku gitu loh. Nah, jadi di sini dia kayak besar kepala jadinya. Dia seperti ular jadinya, licik bermain-main dengan hubungan yang memang seperti ya sudah tidak bisa dipertahankan lagi saat ini gitu loh. Jadi hari ini itu mungkin ini perlu ya untuk kamu mengambil keputusan, mempertimbangkan kembali. Walaupun memang kamu sudah lama misalnya punya hubungan, terus punya planning, dia sudah janji, tapi sampai detik ini dia belum untuk merealisasikan janjinya. Nah, apakah itu bisa dikatakan orang yang serius? Nah, pertimbangkanlah lagi. Oke? Tapi kamu juga bisa tanya, jika dia memiliki seseorang yang lain, atau dia selingkuh, atau dia menghadirkan orang ketiga, sama aja ya. Nah, itu alasannya kenapa? Apakah masalahnya dari kamu atau tidak? Kalau tidak, arti kata dia punya penyakit, suka berselingkuh gitu loh. Kalau udah penyakit, nah itu tidak bisa dipertahankan lagi. Sekarang waktunya kamu untuk mempertimbangkan semuanya. Ini ada separation, kamu dengan dia akhirnya bisa meninggalkan. Nah, kenapa aku katakan kamu harus meninggalkan orang seperti itu jika kamu sudah memperjuangkan tapi nggak bisa. Terus kamu juga tahu alasannya kenapa dia selingkuh. Nah, jika kamu kayak ngerasa harus kamu tinggalkan, dia tinggalkan. Karena apa? Di saat kamu meninggalkan seseorang tersebut, maka bisa jadi dalam waktu dekat kamu menemukan sesuatu hal yang mungkin sebuah cahaya terang lah gitu ya. Atau mungkin bisa jadi seseorang akan hadir ke dalam hidup kamu. Nah, jadi pasti ada hikmah di balik itu semua. Karena jika tidak kamu putuskan atau mungkin mengambil satu keputusan lah untuk meninggalkan dia, maka kamu akan selalu berada di dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan. Ya, otomatis tidak akan pernah ada komitmen. Dia akan pintar untuk mencari alasan. Oke? Jadi kebahagiaan ini seperti menghadapi ataupun mengalami malapetaka gitu ya. Itu mungkin bisa jadi buat dia, tapi kamu akan mengalami suatu keberuntungan di sini. Oke? Nah, jadi bisa dua alternatif ya untuk dia dan kamu di sini. Semoga aja hubungan ini membawa hal yang positif kepada kamu, membuat kamu akhirnya menemukan sesuatu yang baru. Ya, bisa jadi ya. Tapi kalau dia, ya otomatis dia akan menemukan sesuatu hal yang mungkin menyedihkan atau menyakitkan. Terkadang ya seseorang yang mungkin menjadi orang ketiga di antara kamu dengan dia, ya terkadang itu hanya mau senangnya saja gitu loh. Bisa jadi ya itu ya. Nah, karena di sini ada ular, otomatis jika ini tentang orang ketiga itu, dia bukanlah orang yang baik. Ya, tapi tidak selamanya juga sih orang ketiga itu nggak baik ya. Ada juga sih yang baik, karena jika ada hubungan antara kamu dengan itu tidak baik-baik saja, atau memang ada cinta yang bertepuk sebelah tangan, ya bisa jadi orang ketiga ini adalah orang yang baik untuk dia gitu loh. Ya, tapi kalau kamu ngerasa disakiti, dikhianati oleh dia, arti kata itu ada kesalahan pada dia, dan dialah yang akan mendapatkan karmanya. Begitu ya. Oke. Nah, kita akan coba lihat bagaimana perasaan terdalamnya dia saat ini. Kita akan coba cek ya, perasaan terdalamnya saat ini. Apakah yang dia rasakan? Aku merasakan ya seseorang ini seperti kayak hilang kendali,
dia hilang kendali, terus dia kayak ngerasa hidupnya itu seperti nggak beruntung gitu ya. Nah akhirnya dia di sini seperti ingin, I'm open to compromise. Dia seperti ingin berjanji lagi nih ke kamu. Mungkin bisa jadi ada keadaan dia yang mungkin terluka saat ini, ada keadaan dia yang mungkin benar-benar tidak bahagia ya. Karena di sini ada happiness is my priority. Dia seperti memprioritaskan kebahagiaan di sini. Kebahagiaan itu adalah prioritas aku. Jadi dia tidak ingin merasakan kesedihan, kesakitan, kekecewaan ya. Makanya mungkin bisa jadi ya, dia seperti ingin membuka kembali kenangan bersama dengan kamu. Ya, itu. I need time for me. Aku butuhkan waktu. Yang bisa jadi dia butuhkan kamu. Ya, di sini mungkin saja dia berada dalam keadaan terluka atau mungkin disakiti oleh seseorang yang menjadi orang ketiga, bisa jadi ya. Atau dia memang di sini seperti mengalami suatu kesedihan karena ulah dia sendiri. Mungkin dia sudah mengabaikan kamu, dia sudah kayak ya tidak peduli lagi sama kamu. Entah karena dia itu yang gila kerja, atau dia yang mungkin orang yang sibuk banget dengan pekerjaan, sehingga kamu ngerasa udah tidak nyaman lagi sama dia, bisa jadi ya. Itu salah satunya. Dan ada juga sih beberapa dari dia mengatakan, your family won't like me. Karena mungkin keluarga kamu yang tidak menyukai dia, sehingga dia itu kayak ngerasa, ya udah deh, aku cari yang lain aja. Mungkin begitu ya. Satu alasan yang mungkin dia miliki di sini. Tapi ini ada angka 33. Nah ini bisa jadi mirrornya ke kamu dengan dia. Mungkin dia aja ngerasa ini. Kita tuh mirror sih sebenarnya gitu loh. Kita tuh mirror. Dan aku yakin suatu saat nanti aku akan ketemu dengan kamu lagi. Padahal di sini memang dia itu sudah menghancurkan segalanya. Dia sudah menghancurkan masa depannya. Dia sudah menghancurkan ya apa yang menjadi impian kamu di sini. Ya, oke. Nah, kita akan coba lihat dari kartu tarot ya. Seperti apakah yang terbaca? Sebentar. Oke. Nah, sini. Apakah yang terbaca? Fokus kepada kartu ini ya teman-temanku. Sepertinya seseorang ini lagi mencari keseimbangan ya, kestabilan. Oke. Nah, memang keadaan di sini dia kayak stres. Dia stres, terus mentalnya itu kayak ya udah overload gitu ya. Ini membuat dia mungkin bisa jadi masalah yang dihadapi saat ini begitu berat ya. Begitu sangat berat. Nah ini ada zodiak Gemini, Libra, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagi, ada Sagittarius. Oke, ini juga, ini ada The Hangman. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, dan ada Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ataupun zodiak kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak kamu atau zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik. Jadi di sini aku melihat memang keadaan dia saat ini adalah stres, terus dia itu kayak khawatir ya. Terus dia juga merasa berperang dengan pikirannya ya. Saat ini mungkin dia lagi berperang dengan pikirannya ya, karena di sini dia lagi mencari keseimbangan, lagi mencari kestabilan dalam hidupnya dia. Mungkin hidupnya selama ini kayak udah diporoti oleh seseorang, mungkin apakah itu orang ketiga atau teman-temannya, sehingga bisa jadi keuangan dia bermasalah saat ini. Makanya di sini dia mencari kestabilan, mencari keseimbangan dalam hidupnya dia. Oke, di sini dia kayak ngerasa pengen reunian sama kamu nih. Dia kayak pengen ketemu, intinya pengen ketemu aja. Pengen ketemu, terus aku pengen berkomitmen, bisa jadi ya. Dia seperti ingin kembali untuk menikahi kamu. Ya. Dia hari ini tuh kayak benar-benar, wah aku pengen ketemu kamu nih, aku pengen bernostalgia, aku pengen berkomitmen dengan kamu. Nah, banyak di sini yang dia pikirkan. Oke. Jadi seseorang ini kayak, wah, hayalannya itu kayak udah pengen nikah aja sama kamu. Mungkin hanya kamu yang terbaik ya. Akhirnya dia sadar kamu adalah yang terbaik buat dia. Di sini dia mulai fokus lagi nih.
Mungkin fokus untuk memperbaiki diri, fokus kepada tujuannya. Tujuannya mungkin menjadi orang yang baik di mata kamu, bisa jadi ya. Karena dia seperti ingin melakukan segala cara agar bisa memiliki kamu di sini. Karena memang sulit banget. Bisa jadi dia tahu kesalahan dia itu cukup besar, membuat kamu mungkin tidak memberikan kesempatan kepada dia. Ya, ini tentang perubahan yang dia buat. Dia seperti ingin merubah dirinya, keadaannya, ya. Dia kayak apa ya? Dia kayak merasakan suatu suatu pelepasan dari energi-energi negatif itu loh. Kayak dia membutuhkan penerimaan dari seseorang juga, atau dia butuh pengakuan juga di sini. Bahwasanya dia pengen diakui sebagai pasangan kamu gitu ya. Bisa jadi. Nah, ini juga anxiety. Dia kayak ngerasa ada teror nih, ya, ada unhappiness, ada stres juga. Dia seperti stres juga sih, stres mentalnya itu kayak, wah udah kayak merasa gimana gitu ya. Mungkin keadaan dia tuh kayak terpuruk banget ya hari ini ya, saat ini. Jadi hari ini tuh seperti dia ingin memperjuangkan kamu. Dia akan bertindak, apapun akan dia lakukan untuk bisa bersama dengan kamu, melihat kamu, bertemu dengan kamu ya. Arti kata dia akan melakukan segala cara di sini. Akan melakukan segala cara untuk bisa ya mungkin memiliki kamu lagi atau menerima kata maaf dari kamu ya. Di sini memang dia merasa kayak ragu banget, bisa nggak ya aku memiliki kamu? Bisa nggak ya gitu ya. Dia takut karena takut. Ya, kenapa dia takut ya? Dia bersalah gitu loh. Dia takut karena bersalah di sini. Ya, sangat takut sekali. Padahal keinginan dia itu kayak kuat banget untuk bertemu dengan kamu. Tapi dia takut. Ya, ketakutan dia itu ya karena dia yang punya salah kepada kamu. Oke. Nah, di sini seseorang itu kayak benar-benar merasa ya dulu mungkin dia kayak bersenang-senang sama kamu. Dia kayak mencintai kamu itu mungkin dari sebuah apa yang kamu miliki gitu ya. Atau dia memanfaatkan kamu. Ternyata ya di balik permainan yang dia buat itu sebenarnya dia mencintai kamu. Dia menyadari itu di saat ya mungkin dia sudah meninggalkan kamu, dan di saat itu dia disakiti oleh pasangannya sehingga dia mencari kamu lagi. Oke? Nah, kita akan coba lihat untuk inisial seseorang yang mungkin terkoneksi dengan kamu. Oke, satu lagi ya. Cabut. F dan G, kenalan di sosmed. O dan S, yang pernah berkhianat. Ya, otomatis ini dong. Ya, ini tepat kain tapi inisialnya itu ya. H, saudara teman. D dan Y, tetangga. Kita akan coba lihat untuk zodiaknya. Yang kuat kondisinya ada Gemini, ada Libra, ada Pisces, ada Aries, ada Gemini. Oke, itu zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu. Nah, kita coba lihat ya. Nah, keinginan dia ini seperti ini. Antara kamu dengan dia itu sudah saling meninggalkan, ya. Nah, sudah saling meninggalkan, tapi dia seperti ingin untuk merubah keadaan semuanya. Inilah dia, ya. Kebahagiaan adalah prioritas yang dia kejar saat ini. Dan itu dia ingin dapatkan dari kamu. Dia baru sadar kalau kamu itu adalah seseorang yang dia cari selama ini. Oke, teman-temanku, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.